الفاتحة. الفاتحة. Halaman 113 atau 112. Hadis 595. Seratus berapa ini? 11. Halaman 595. Ya, 595. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu it'amit ta'am liwajhillahi ta'ala. Pahala memberikan makanan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Wa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa yut'imuna, dan mereka memberikan at-ta'ama makanan ala hubbihi atas kecintaan mereka kepada makanan, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asiran dan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, hanyalah kami memberikan kalian makan untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan dari kalian balasan, wala syukuran, dan tidak pula ucapan terima kasih. Inna, sesungguhnya kami, nakhafu, kami takut, min rabbina, dari Tuhan kami, yauman, pada suatu hari, abusan, yang banyak orang bermuka masam pada waktu itu, qamtarira, yang banyak kesulitannya atau yang panjang. Waqahum, maka telah menjaga mereka Allahu Allah syarra dzalikal yaumi, keburukan hari itu, walaqahum, dan memberikan kepada mereka nadratan, kecerahan, wasururan, dan kegembiraan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang menjadi penduduk surga nanti ketika di akhirat. Di antara sikap mereka, mereka memberikan makanan, sedekah, ala hubbihi, padahal mereka masih cinta perkara tersebut. Bukan kok yang diberikan tuh barang bekas, barang yang sudah dia tidak selera, barang yang memang dia tidak cinta, tidak ada hasrat kepadanya, tidak. Yang diberikan itu adalah barang-barang yang dicintainya, dan dia memang cinta kepada perkara tersebut. Dalam hadis yang sahih disebutkan, ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah mana yang paling utama? Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika masih sehat, masih punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan kekayaan, masih ada kekhawatiran yang begitu besar atas tertimpa kefakiran. Ketika itu kamu sedekah, maka kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Jangan sedekahnya sudah akhir, menjelang kematian, sudah divonis sama dokter, besok bapak mati. Kemudian baru, wah ini harta ini saya sedekahkan, harta ini saya sedekahkan. Itu enggak perlu disedekahkan pun akhirnya juga jadi punya orang, besok mati. Jadi ini ketika orang sudah seperti ini, dia sedekahnya itu sudah tidak ada kecintaan lagi terhadap harta tersebut. Akan nilainya kurang, walaupun tetap masih ada nilainya.
Tapi nilainya itu kurang, tidak sama dengan nilainya orang yang sedekah ketika dia itu cinta kepada barang tersebut dan memang masih butuh kepada barang tersebut. Tapi ya orang yang sedekah ketika sudah mau mati atau ketika dia sakit atau sedekahkan barang bekas itu jauh lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Dalam satu hadis juga disebutkan kalau orang dia memiliki pakaian baru kemudian doa alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa tajammalu fi hayati, kemudian dia ambil pakaiannya yang sudah usang disedekahkan, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah, ditutupi oleh aibnya oleh Allah ketika hidup maupun ketika sudah mati. Masih ada nilainya juga, tapi belum nilai yang tertinggi. Karena nilai yang tertinggi lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang tertinggi itu kalau yang paling dicintai diinfakkan. Nah, itu berarti yang tertinggi. Nah, kalau yang sudah usang diinfakkan, ya sudah lumayan. Sudah usang masih disimpan. Nah, sempurna. Sempurna fakirnya pada hari kiamat. Nah, karena dari kiamat ya orang itu tergantung amalannya ketika di dunia. Di dunia enggak pernah ngapa-ngapain, ya di akhirat enggak ada apa-apanya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin. Orang yang enggak punya pekerjaan atau hartanya kurang. Wa yatiman, kepada anak yatim, orang yang sudah ditinggal mati orang tuanya. Wa asiran, dan tawanan. Para ulama mengatakan maksud tawanan ini ya bisa jadi tawanan perang, bisa jadi budak-budak, bisa jadi pembantu-pembantu, bisa jadi buruh-buruh, bisa jadi istri juga. Itu masuk dalam asyira ini. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kepada kalian hanya untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan apapun dari pemberian ini dan tidak pula menginginkan ucapan terima kasih. Ini dari orang yang memberi itu sikapnya begitu. Ini sikapnya orang yang memberi, jangan sampai ada keinginan bahwa kita diberi balasan ganti, kita dikasih ucapan terima kasih, kita dipuji-puji, jangan dicari. Karena sebenarnya ada orang yang menerima sedekah kita harus berterima kasih kepada dia, bukan dia berterima kasih kepada kita. Sebab dengan dia mau menerima sedekah kita mendapatkan pahala yang enggak ada bandingannya daripada sedekah yang kita keluarkan. Maka jangan mencari ucapan terima kasih. Bahkan kalau yang dikasih itu tidak pernah mengucapkan terima kasih, kita harus lebih berterima kasih lagi. Karena berarti pahala kita utuh sempurna di akhirat. Karena kadang-kadang kalau orang tuh ngasih orang lain, kemudian dia mengucapkan terima kasih, dia pengen ngasih lagi, biar dapat ucapan terima kasih lagi. Dia pengen ngasih lagi, biar dapat ucapan terima kasih lagi. Akhirnya pahalanya sudah mulai berkurang. Tapi kalau setiap ngasih diingkari, setiap ngasih tidak dihargai, setiap ngasih malah dicaci, itu sempurna pahalanya di akhirat. Maka ada seorang ulama yang kaya raya. Beliau ini hari-hari infak kepada keluarganya. Keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, sepupu-sepupunya. Masya Allah, keponakan kemudian kasih semua. Kasih bangunan, kasih rumah, kasih ini, kasih itu. Macam-macam dikasih. Tapi yang dikasih itu tidak pernah mengucapkan terima kasih walaupun sekali. Setiap dikasih bilangnya, ini memang hak saya. Padahal nggak pernah kerja, nggak pernah apa. Setiap dikasih, ini memang hak saya. Dan ngasihnya bukan 1.000, 2.000, atau miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ini memang hak saya. Nggak tahu hak apa itu, nggak tahu. Maka ulama tadi menceritakan kepada muridnya, saya bersyukur punya keluarga-keluarga yang tidak pernah bersyukur. Sebab karena mereka tidak pernah bersyukur, pahala saya sempurna ketika di akhirat nanti. Jadi ini cara fikirnya
orang yang memberi. Beda dengan cara fikirnya orang yang diberi. Ada tuntutan beda lagi. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man u'tiya ata'an fawajada falyazzi. Fa illam yajid fal yasni. Fa man athna faqad syakar wa man katama faqad kafar. Kama jaa fil hadits. Orang yang diberi sesuatu hendaknya dia membalas dengan yang setimpal, minimalnya. Kalau tidak bisa, hendaknya dia memuji pemberian itu. Karena orang yang mau memuji pemberian, dia berarti sudah bersyukur. Yang diam saja sudah kufur. Tuntutan agama ini beda-beda. Pemberi dituntut untuk tidak meminta terima kasih. Yang diberi dituntut, penerima dituntut untuk berterima kasih. Dan dua-duanya harus dikerjakan kepada masing-masingnya. Jangan dibalik. Yang memberi selalu nuntut untuk berterima kasih kepada orang yang dikasih. Kemudian yang menerima selalu menuntut, kamu tuh yang ikhlas, jangan minta terima kasih. Akhirnya dua-duanya jadi gak beramal dua-duanya. Seperti orang kaya, dia harusnya mengamalkan atau menghafalkan hadis-hadis tentang infak. Orang-orang miskin, dia menghafalkan hadis-hadis tentang sabar. Kalau dibalik, ya nggak jadi amal. Orang miskin selalu ngomong, sedekah ini pahalanya besar. Orang kaya bilang, sabar, pahalanya besar. Akhirnya dua-duanya nggak amal. Yang ngoceh aja begitu. Jadi tuntutan agama ini semua harus dipraktekkan kepada orangnya masing-masing. Anak punya tuntutan untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang tua punya tuntutan menyayangi anaknya. Dua-duanya dipraktekkan. Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum, kata Nabi. Kerjakanlah apa yang menjadi kewajiban kamu, kewajiban orang lain itu bukan urusan kamu. Urusan anak, dia berbakti kepada orang tuanya. Jangan kemudian menuntut harus disayangi. Apalagi kemudian ada yang tanya, Ustaz, ada enggak orang tua yang durhaka kepada anaknya? Kalau anak durhaka kan ada. Kalau orang tua durhaka ada apa enggak? Ya enggak ada orang tua durhaka bagaimana. Kamu durhaka, tanya seperti itu. Jadi tuntutannya berbeda-beda. Seorang ustadz, seorang guru punya tuntutan mengajari santrinya dengan lemah lembut, dengan sebaik-baiknya, menghargai santri-santri. Karena sealim apapun seorang ustadz, kalau enggak ada santrinya enggak jadi alim dia. Jadi ustadz itu bisa jadi hebat karena ada muridnya. Ustadz tanpa murid langsung hilang kehebatannya. Begitu juga santri harus menghargai ustadznya, menghormatinya. Nah, walaupun ustadz itu ustadz lama. Kadang-kadang ini santri baru lulus daurah, bajunya baru hijau sedikit, sudah nggak bisa nunduk lagi. Ketemu ustadznya yang zaman kelas 1 sudah nggak kayak kenal aja. Bahkan kadang-kadang itu saya lihat tuh, Masya Allah, dia belum lahir ustadz itu sudah jadi ustadz sebenarnya. Begitu dia jadi ustadz tuh ngobrol biasa kayak teman baru kemarin sore. Tepuk-tepuk pundaknya, sabar ustadz, Masya Allah. Ini terjadi ini. Apalagi di daerah-daerah sana itu kadang-kadang, Masya Allah, kurang beradab, lupa. Walaupun sama-sama ustadz yang lulus tahun 90-an dengan ustadz yang baru lulus 2022 ya nggak ada samanya sama sekali. Jadi ini tuntutannya berbeda-beda. Dan dua-duanya harus dikerjakan. Pihak pemberi, pihak ustadz, pihak orang tua. Dia punya tuntutan-tuntutan. Pihak orang kaya punya tuntutan-tuntutan. Ya, orang yang miskin, yang menerima pemberian, santri, anak, orang yang lebih muda juga punya tuntutan-tuntutan. Semuanya dikerjakan. Kalau sama-sama dikerjakan, dua-duanya masuk surga. Tapi kalau sama-sama nggak dikerjakan, dua-duanya masuk neraka. Yang memberi, dia meminta untuk dikasih ucapan terima kasih. Kemudian yang menerima, dia tidak mau berterima kasih. Akhirnya dua-duanya nggak dapat pahala. Malah dua-duanya berdosa semua. Berdosa karena riya dan berdosa karena tidak syukur. Makanya semua tuntutan agama ini kita pelajari semua. Sehingga setiap kita dalam posisi apapun,
kita bisa menjadi yang tepat dalam posisi tersebut. Insyaallah semua niat. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kenapa mereka bisa ikhlas dalam beramal? Karena mereka ini fikirnya akhirat. Orang itu tidak akan bisa sukses ngamalkan agama dengan baik kalau dia ini tidak mikir akhirat. Karena dunia ini ujian. Orang amal kadang-kadang sepertinya tidak mendapatkan kemudahan. Orang yang tidak amal sepertinya malah mendapatkan kenyamanan, pangkat dan jabatan. Maka kalau pikirannya dunia ya nggak bisa. Tapi kalau pikirannya akhirat maka mudah. Walaupun malam yang begitu dingin, maka dia akan mudah untuk bangkit tahajud. Walaupun harta yang begitu sedikit, dia mudah untuk berinfak. Walaupun malas yang begitu berat, dia tetap saja ngaji dengan sungguh-sungguh. Karena pikirnya akhirat. Tapi kalau orang pikir dunia itu menunda, sampai akhirnya berangkat ke akhirat tidak punya bekal apa-apa. Maka kita ini menghadapi perkara yang besar. Kubur itu perkara besar, hisab itu perkara besar, mahsyar perkara besar, sirat perkara besar, masuk surga, selamat dari neraka itu kebahagiaan yang besar. Naudzubillah, masuk neraka itu juga musibah yang besar. Maka jangan sampai untuk menghadapi perkara besar kita persiapannya dengan perkara kecil atau persiapannya main-main. Yang kita hadapi ini bukan perkara main-main. Maka jangan menghadapinya dengan main-main. Ahli dunia saja, padahal yang dicari adalah urusan dunia, urusan yang kecil, hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Mereka begitu semangat. Kalau ngomong sudah berapi-api. Ini masalah masa depan kita ini. Ini masalah hidup atau mati. Ini adalah untuk demi stabilitas nasional. Ngomongnya sudah berapi-api begitu. Maka kita jawab saja, ini bukan urusan masa depan pikiranmu itu. Ini mau masuk surga atau masuk neraka ini. Jangan kalah sama ahli dunia. Ahli dunia nyari pangkat dan jabatan yang 5 menit saja itu serius. Masa ahli akhirat mau nyari surga kok gak serius, ngontak, ngantuk. Ngantuk itu istiqomah. Sudah dikasih tahu ngantuk lagi, gak merasa lagi. Saya itu apa tuh? Saya gak ngantuk. Cuma termenung sebentar. Tiba-tiba 9:30. Termenung sebentar, tiba-tiba wisuda. Walaupun bajunya hijau gak ada isinya. Jadi yang kita hadapi besar. Maka orang iman itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya di dunia ini selalu khawatir terus. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di keluarga kami, di dunia ini selalu khawatir terus. Ketika di dunia selalu khawatir, famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Maka Allah memberi anugerah kepada kami dan dijaga dari neraka jahanam. Tapi kalau orang kafir, ciri khasnya apa? Kehidupannya di dunia bahagia terus. Amma man utiya kitabahu bisimalihi famma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Di dunia dulu itu masrur, gembira terus. Loncat-loncat, muter sana, muter sini kayak enggak jelas. Pokoknya enggak pernah nangis. Ahli dunia ini tidak pernah nangis kecuali perkara-perkara yang remeh yang dia tangisi. Gembira terus, foya-foya terus. Foya-foyanya sudah dihabiskan di dunia, di akhirat tinggal nerakanya saja. Kalau orang iman, di dunia sudah dihabiskan sedihnya, ketika di dunia sudah habis, sedih terus. Sampai di akhirat tinggal enaknya saja. Sekarang pilih sedih 60 tahun, kemudian enak selamanya, atau enak 60 tahun, kemudian sedih selamanya. Pilih mana? Enak dua-duanya. Mesti begitu. Atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah. Dua-duanya, jangan satu-satu. Semoga begitu. Tapi di dunia ini walaupun mau enak pun akhirnya tetap enggak enak. Darun mata ma adhakat abkat ghadan bi'san laha min dari. Di dunia ini mau seenak apapun nanti lama-lama jadi enggak enak. Tidur. Pecinta-pecinta tidur tuh. Saya ini libur mau tidur 20 jam. Ya, kamu koala apa manusia? Kalau koala ya kuat 20 jam itu. Kalau manusia ya baru 8 jam ya nanti sudah bangun, sudah sakit semua. Saya lapar mau makan 10 piring, sak piring-piringnya kalau perlu. Baru 2 piring saja sudah enggak kuat. Mau enak jadi enggak enak. Itulah dunia. Jadi apalagi yang enggak enaknya. Makanya kalau di dunia ini pengen enak malah jadi enggak enak. Tapi kalau pengen mujahadah malah jadi enak. Suatu ketika seorang santri begitu belajar, masuk santri baru, dikasih nasihat sama gurunya. Kamu di pondok ini makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Maka santrinya bingung, Pak Yai, ini mau mujahadah kok malah disuruh makan yang enak, tidur yang nyenyak, ini bagaimana ini? Maka beliau mengatakan, kamu di sini puasa terus. Nanti kalau puasa itu lauk sore itu apapun jadi enak. Kamu tahajud yang panjang, pagi mutolaah, sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah capek tidurnya pun nyenyak, walaupun di tangga masjid pun nyenyak. Tapi jangan di Gang Sulu, jangan. Jadinya di dunia ini orang mau mujahadah malah jadinya enak. Tapi kalau orang tidak mau mujahadah, jadinya malah tidak enak. Itu sudah anugerahnya Allah bagi orang-orang yang mau usaha sungguh-sungguh. Di pondok ini, kalau orang mau mujahadah, tiap hari baca Quran terus. Nanti pas khatam itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau yang pengennya enak terus, mulai 6:30 nanti ngobrol sebentar, jam 7 izin, beli khidmat, 7:30 ke toilet, jam 9 persiapan tidur. Ya begitu terus itu enggak akan pernah merasakan kenikmatan karena sampai 10 tahun enggak pernah khatam. Jadi orang itu kalau pengennya enak malah enggak pernah enak. Karena kenikmatan mendapatkan satu keberhasilan urusan agama ini satu kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Sekarang kan sukanya ngomong gitu, tidak bisa diungkapkan sama kata-kata. Lah itu ngomong apa enggak kata-kata itu? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum, dan memberikan kepada mereka nadratan, kecerahan, wasururan, dan kebahagiaan. Di dunia wadahnya sudah pucat pasi karena banyak menangis, takut kehilangan ridho ilahi. Di akhirat wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Tidak perlu pakai skincare, MS Glow, enggak perlu. Tidak perlu pakai yang glowingnya cukup dengan air wudu saja. Qauluhu ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Disebutkan banyak sekali nikmat-nikmat surga, ini adalah hadiah, balasan bagi apa yang kamu kerjakan ketika di dunia dan semua usahamu diterima oleh Allah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, manakah Islam yang paling baik? Qal tut'imut ta'am, memberi makanan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Mengucapkan salam ini amalan yang sudah banyak ditinggalkan. Ketika amal itu sudah banyak ditinggalkan, orang itu akhirnya jadi merasa aneh kalau amalan itu dikerjakan lagi. Ya, banyak sekarang ini kalau kita salam kepada orang di jalan, assalamualaikum, nanti kuwaget, nggih. Jadinya begitu.
Atau iye. Iye gimana iye? Budayakan iye. Jadi bingung tuh, disalamin tuh bingung. Bahkan ada satu rombongan itu dikirim ke suatu tempat. Maka akhirnya orang-orang tempatan itu laporan kepada ulama setempat, ini ada rombongan sesat di tempat kami ini. Kenapa kok bisa sesat? Iya, tiap hari mereka sholat 5 waktu di masjid. Kenapa kok bisa sesat? Setiap ketemu orang Islam mengucapkan salam. Jadi perkara-perkara yang aslinya kebaikan itu kalau tidak kita perjuangkan, tidak kita praktekkan, lama-lama kebaikan jadi keanehan jadinya. Dan banyak jamaah-jamaah yang dikirim ke daerah-daerah itu, ketika mereka adzan subuh, teriakin sama satu kampung, apa ini? Kok pagi-pagi adzan? Ini bukan maghrib kok sudah adzan bagaimana? Itu masih mending. Ada lagi yang adzan, ya, maghrib padahal dimarahin. Ini bukan hari Jumat Pak, di sini adzannya hari Jumat saja. Masya Allah, coba bayangkan. Ketika amal itu tidak kita usahakan, tidak kita perjuangkan, tidak kita rawat, akhirnya adzan itu kalau bukan hari Jumat jadi aneh. Bayangkan adzan kok enggak hari Jumat enggak aneh. Nanti lama-lama Jumatannya seperti sebagian negara itu dulu Jumatannya itu hari Ahad. Nah, karena hari Jumat sibuk, hari Ahad aja Jumatannya. Ayo. Sekarang terus mau bagaimana ini? Kemudian kita enggak pikir umat malah pikir piala dunia. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubudur Rahman." Sembahlah Allah yang Maha Rahman, at'imut ta'am, dan berilah makanan, wa afsus salam, dan sebarkanlah salam, tadkhulul jannata bisalam. Bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi. Di sini didahului dengan u'budur Rahman, sembahlah Allah yang Maha Rahman. Menunjukkan amalan-amalan yang setelahnya kalau dikerjakan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mantsura. Ada orang-orang yang amal tapi amalnya itu bukan tidak melalui prosedur, tidak masuk Islam terlebih dahulu, ya enggak diterima. Seperti orang masuk kelas setiap hari, ujian bisa jawab semua. Begitu pengumuman nilai, namanya tidak ada. Maka dia protes, ini nama saya kok tidak ada, kenapa ini? Saya masuk terus setiap hari ini. Yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak, malah ada namanya. Iya, kamu jangan marah dulu, soalnya kamu belum daftar di sini ini. Walaupun sudah 10 tahun kok belum pernah daftar, ya akhirnya nggak ada namanya. Begitu juga orang berbuat baik, tapi tidak daftar dengan asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, semua perbuatannya tidak ada nilainya. Wa an Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga ada ruangan-ruangan, kamar-kamar, yuradha'iruha min batiniha, yang tampak luarnya dari dalamnya, wa batinuha, dan luarnya, min dhahiriha, dari batin, dan dalamnya min dhahiriha, dari luarnya. Tapi dengan keindahan, bukan kok transparan gitu saja, enggak. Indah tentunya. Untuk siapa ruangan itu? Allah Ta'ala. Allah menyiapkan ruangan tadi liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberikan makanan. Wa assalam, menyebarkan salam. Wa shalla, dan dia salat, wan nasu niyam, sedangkan manusia pada tidur semua. Jadi kalau kita ini membikin amalan dikala orang-orang lain tidak berani korban untuk amalan itu, maka kita akan dapat pahala lebih. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang sedang duduk-duduk di surga. Ketika tengah-tengah duduk, dia melihat ada orang naik kuda yang begitu indah, terbang ke sana kemari. Maka dia tanya, bagaimana mereka kok bisa dapat kuda-kuda yang begitu indah itu, bagaimana? Maka para malaikat menjawab, itu disebabkan
Mereka suka berpuasa sedangkan kamu makan saja. Disuruh puasa itu enggak mau. Kalau enggak Ramadan enggak puasa. Kadang-kadang Ramadan pun alasan safar tidak berpuasa. Tidak mau puasa. Kemudian mereka ini berjuang sedangkan kamu di rumah saja. Mereka ini selalu tahajud di malam hari sedangkan kamu bangunnya setelah terbit matahari. Bahkan sebagian setelah tenggelamnya matahari baru bangun lagi. Jadi ketika orang itu punya pengorbanan lebih, orang-orang sedang tidur dia bangkit berdiri, orang-orang tidak mau infak dia infak, orang-orang sibuk dengan dunia dia mikir akhirat, orang-orang ingat makhluk dia ingat kepada Allah, maka nanti di sini dia akan mendapatkan pahala yang istimewa. Sebaliknya, nah ini harus diperhatikan. Kalau orang itu kondisi orang-orang taat kepada Allah, kok dia malah lalai kepada Allah, hukumannya juga lebih. Yang lain pada melek tidur sendiri, yang lain itu al-had korban cuma ngambil dagingnya orang lain. Nah, yang lain masuk kelas dia muter-muter. Nah ini dosanya lebih besar. Karena orang itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi itu ketika orang tidak amal, dia amal. Tingkatan yang nomor 2, orang amal, dia amal, orang tidak amal, dia tidak amal. Masih mending. Ini tingkatan yang ketiga, orang sedang sibuk amal, dia sibuk meninggalkan amal. Ini bahaya bagi para santri ini, karena santri ini suasana amal. Maka yang alfa, yang bolos, yang ngantuan, itu semuanya ini masuk dalam ancaman ini. Ini ancaman orang-orang di tengah orang beramal, dia malah tidak beramal. Kadang-kadang kelihatannya sama-sama duduk. Ini semua, ini duduk semua. Gak ada yang baring. Berani baring rata lah. Rata lantai. Gak ada yang baring. Semua duduk semua. Tapi duduknya ada yang mikir ngaji. Duduknya ada yang lihat kitab. Duduknya ada yang mikir makan sore. Ini kok gak selesai-selesai dari tadi ini. Nilainya ya beda-beda. Ada lagi pikirannya sok tahu sekali. Ini lebih parah lagi jadinya. Jadi pikiran yang begini-begini itu nanti tulisannya di catatan amal kita ya beda-beda. Ini pikiran ngaji, ini pikiran amal, ini persiapan ini persiapan makan, ini beda-beda. Makanya kita harus perbaiki amal kita. Insyaallah semangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Iqdi hawaijana waqfina muhimmatina, muhimmatid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatul